Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Saya dikoreksi, ditaskeh. Kalau sudah ditaskeh dan sudah benar, itu biasanya itu ingat terus, Mas. Paham ya? Misalnya Anda dikoreksi ekor wau itu salah. Ekornya misalnya kepanjangan misalnya. Terus dikoreksi sama Ustadz Iqbal, anak PSKQ atau senior PSKQ. Dibetulkan dan Anda dipraktekkan nulis ulang. Sampai betul-betul jadi dan pas sesuai dengan kemauan Ustadz Iqbal misalnya. Kira-kira ingat nggak kalau sudah benar begitu? Ingat insya Allah. Nah, saya juga begitu. Saya pernah dikoreksi sama Ustadz Hafid misalnya. Pernah belajar di Mesir, di Al-Azhar misalnya. Akhirnya ketika kita menggores, salah, diingatkan. Kita ulang lagi sampai betul. Ditaskeh ulang, dibenarkan. Sampai sekarang masih ingat, alhamdulillah. Rumus-rumus rahasia-rahasianya itu sampai ingat. Nah, kira-kira begitu maksud saya itu. Nah, kalau sudah jadi bentuknya seperti ini, ya kira-kira kita garis-garis, ya anggap aja kita garis-garis. Maka jim ini kepalanya itu perutnya agak ke dalam sedikit. Kalau kita perhatikan, kalau kita tarik garis ini loh, garis vertikal ke atas itu. Dan lebarnya ini berapa, Mas? Paten 5 titik ya. Paten 5 titik, nggak boleh lebih. Ini paten 5 titik di sini. Sedangkan ke sini, ya ini ke sini ke bawah ini 3 titik longgar, 3 titik longgar. 3 titik longgar, 3 titik longgar itu seginilah kira-kira. Ada longgarnya sedikit di sini atau 3 titik setengah lah kira-kira. Enggak 3 titik pas itu enggak. Nah, di bawah ini, dari ini ke sini, ini dua titik. 2 titik juga 2 titik longgar, bukan 2 titik pas. Ya. 2 titik seperempat lah kira-kira. Nah, kira-kira begitu, sampai betul-betul pas ya. Di kepalanya tadi 5 titik ini. Ini titik saya kurang pas ini, menceng ya. 5 titik ya pas, betul-betul segini. Oke, ini betul-betul pas 5 titik. Nah, kalau sudah ketemu, maka hurufmu ini layak untuk kamu jeplak gitu loh, Mas. Kalau sudah ketemu bentuknya, sudah ditaskeh gurumu, udah oke, udah pas, huruf yang kamu gores tadi udah layak untuk kamu jiplak, untuk kamu gunakan sebagai kaidah misalnya dalam event-event perlombaan, misalnya begitu. Jadi nggak boleh jeplak master nggak boleh. Haram hukumnya. Ada yang ketahuan. Ya caranya gimana kan? Pakai aplikasi sekarang banyak sekali aplikasi. Kemarin udah diajarin Ustadz Daniel kan? Ustadz Alfa udah diajarin ya. Aplikasi Pixie misalnya editing gambar. Jadi kalau misalnya ada huruf, misalnya ada karya master, Jim, Sami dipoto, nanti dijeplakan dengan karya kita. Atau karya siapa gitu yang menang juara MTQ misalnya atau juara internasional. Jimnya sama nggak? Kalau identik sama persis berarti bisa dipastikan jiplak. Apalagi kalau di Sulu Jali untuk perlombaan kaligrafi tingkat ASEAN dan internasional acuannya kan Sami kan? Udah coba aja dicek sama hurufnya Sami, jimnya sama nggak dengan Sami? Oh kok sama persis ini? Plek banget ini di Pixie ini ukurannya sama, lebarnya sama. Oh berarti otomatis jeplak. Kalau manual tangan nggak mungkin, saya nggak percaya itu. Ya, manual tangannya seperti saya ini nggak main trik, ini langsung. Ya, yang bener ini seperti ini ya, paham ya teman-teman ya. Jadi nanti biar nggak tersesat nanti. Kita
kita kerek-kerek yang huruf-huruf yang salah, yang tinta merah-merah tadi yang salah tadi kita kerek biar nggak bingung. Nah, yang salah-salah tadi kita kerek biar nggak bingung. Beberapa karya Mustafa Halim ya, ketika membuat sebuah goresan karya pada sebuah lauha itu ada beberapa karya yang saya lihat itu saya perhatikan nulisnya tipis-tipis pakai tinta merah, tipis saja. Encer banget tintanya gitu. Kemudian setelah digores, ditulis ada beberapa pembenahan atau taskeh huruf-huruf yang kurang pas diulang lagi mas, ditebeli dengan tinta warna hitam. Nah, seperti itu berarti apa? Ada semacam taskeh ulang, nggak bisa langsung karya sekali jadi, itu nggak bisa. Jadi harus diulang, dikoreksi. Kalau zaman dulu kan istilahnya kan nggak ada komputer gitu ya, diliatin, oh ini nggak sama, ini kurang bagus. Bahkan kadang diulang, sama Sami itu diulang, digores ulang. Yang gagal tapi nggak langsung dibuang, nggak mas, dijadikan dokumentasi, kasih tanda tangan. Misalnya seperti ini nih karya saya nih. Ini kalau antum nanti ngikuti pola-pola belajar yang bagus, maka ini dikasih tanda tangan mas. Kasih tanda tangan, misalnya ini tanda tangan siapa? Saya, Muhammad Asyiri gitu ya. Atau kalau di Indonesia kan udah pakai Latin aja lah, Asyiri misalnya. Sekarang tanggal berapa? Misalnya 15 bulan apa? April ya. April berarti 004 2022. Nah, di sini misalnya, kalau Pak Kiai Haji Didin Sirojudin guru saya itu distempel malah. Beliau membuat stempel namanya Didin Sirojudin gitu, ditempel, teplek gitu. Jadi beliau itu setiap goresan karya, baik sketsa, ya kan, sketsa itu kan sebelum melukis itu kan ada sketsa dulu. Beliau tuh kalau bikin konsep atau sketsa itu di kertas mas, dan itu dikumpulkan itu. Jadi nggak ada sketsa atau proses awal berkaryanya Pak Kiai Haji Didin guru saya itu dibuang, tuh nggak ada. Nah seperti ini nanti di clipping di dalam sebuah file. Beliau punya perpustakaan pribadi, disimpan. Bahkan sampai surat cintanya sama Ibu tercinta itu disimpan, itu sampai setumpuk begini saya lihat itu. Saya ditunjukin, ini Asyiri, ini surat-surat cinta saya dulu sama Ibu ini, sama Ibu ini. Loh ini serius, ini baik ini. Jadi beliau itu dokumenter sejati mas. Makanya saya pribadi terus terang saya banyak belajar dari guru saya, Pak Kiai Haji Didin Sirojudin itu. Soal dokumentasi, alhamdulillah PSKK nggak kalah. Coba aja cari dokumentasi mulai dari tahun 2007 PSKK berdiri sampai 2022 saat ini. Banyak sekali. Dokumentasi kita nggak kalah. Ya cuman PSKK TV kemarin agak sedikit bermasalah, di-hack orang ya, saya nggak mau tahu lah. Yang penting itu dokumentasi kita. Ini masih dalam proses pengembalian. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera kembali gitu. Jadi dokumentasi karya, coretan-coretan Anda yang saat ini kamu belajar di PSKK, kasih tanggal mas. Kalau perlu bikin stempel itu. Namamu siapa? Sahrul Gunawan. Tempel di situ. Kalau perlu stempelnya stempel yang nggak bakal luntur oleh waktu. Ila yaumil qiyamah. Stempel darah. Wah, gaya gitu. Gimana caranya? Ya udah antum aja langsung sekali-kali langsung digigit aja atau pakai cutter ini. Cet langsung ditempel, pluk langsung tempelin di situ kertasmu. Lebih gila nggak kira-kira itu? Jadi kalau pengen jadi gila sekalian dengan tanggung-tanggung gitu. Jadi karya-karya itu seperti itu caranya. Jangan terus dibakar. Wah ini jelek tatinya, udah ketinggalan zaman, tak bakar aja. Berarti kamu nggak melihat jejak sejarah kamu sendiri. Kamu menghilangkan jejak sejarah kamu sendiri, nggak boleh. Dokumentasi karya saya mulai dari tahun 2000 itu ada sampai saat ini. Baik dokumen foto, dokumen karya lomba, foto-foto saya zaman dulu. Ya kan, waktu masih pegang piala aja masih ada itu saya kan. Jadi dokumentasi itu jangan dihilangkan. Oke ya. Saya kira pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Ini banyak teman-teman yang sudah ngantuk ini ya. Diperbaiki lagi, diarsir-arsir, ditartis ulang sampai betul-betul sempurna, istilahnya gitu.
Ya, diingat-ingat Mas ya. Jadi karya-karya kita saat ini ya, jangan terus tiba-tiba dibuang-buang begitu saja. Itu disimpan, dijadikan sebagai bagian dari sejarah Anda pernah berproses dalam berkarya, dalam berlatih, dalam belajar dan seterusnya itu. Diperhalus, diarsir, ditartes, kalau udah ketemu baru disimpan gitu ya. Oke, kira-kira begitu dari saya pada kesempatan malam hari ini. Kita coba sekian, kita lanjut lagi besok lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.